Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone yang katanya ini adalah flagship killer. Setelah sebelumnya kita sudah unboxing Poco F6, ini salah satu flagship killer dari Poco, dan sekarang kita bakal unboxing versi dari kompetitornya. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Realme GT6. Ini dia box dari Realme GT6 yang dimana harganya ternyata ada di kisaran 7-8 juta rupiah. Ya, gimana dengan harganya? Apakah masih mahal atau enggak? Tulis saja di kolom komentar. Ya pasti, apakah worth it atau enggak GT6 ini tergantung sama harganya Poco F6 nanti. Kalau semisal harganya masih mepet-mepet sama GT6 mungkin masih worth it. Tapi kalau semisal harganya jauh di bawah dari GT6 nanti, ya jadi mikir-mikir ya mau belinya GT6 atau Poco F6 ini. Jadi tinggal tunggu harga resminya dari Poco F6. Oh ya, buat teman-teman gadget yang ada di Jogja dan mencari Realme GT6 secara offline, bisa langsung datang saja ke OMP Group Jogja. Di OMP berbagai tipe Realme yang terbaru tentunya ready, apalagi seri high-end-nya seperti GT6 ini. Semua produknya dijamin baru, segel, garansi resmi, dan harganya pastinya bersaing. Apalagi kalau teman-teman kasih info tahu OMP ini dari Legawa Gadget. Siapa tahu dapat harga spesialnya nanti. Ya, sekarang kita langsung fokus ke boxnya. Jadi untuk box ini overall warna hitam dengan tulisannya GT6 dan Realme warnanya kuning. Dan ini ada tulisannya AI. Ya, sejak Samsung mengumumkan AI-nya, smartphone lainnya jadi pada ikutan ya, ada AI-nya. Dan ini boxnya mirip-mirip sama Poco F6 lagi. Jadi overall sama-sama warnanya hitam. Apakah syarat jadi flagship killer boxnya harus hitam? Kok ini bisa mirip-mirip ya teman-teman? Kemudian di bagian kiri ini Realme GT6, di bagian kanannya sama, dan bagian belakang adalah selling point-nya. Ini mana yang pertama adalah chipsetnya yang powerful, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 chipset. Jadi chipsetnya sama seperti Poco F6. Kemudian sensor kameranya sudah menggunakan Sony LJT808 OIS. Kemudian ini brightness-nya sangat tinggi ya, klaimnya sampai 6000 nits teman-teman. Baterainya di 5500 mAh dengan pengecasan yang ngebut di 120 watt. Ya, di sini kita unboxing yang warnanya hijau silet. Jadi warnanya sama, hijau juga seperti Poco F6 ini. Ya, langsung saja kita unboxing dulu dari Realme GT6 yang katanya flagship killer. Dan ya iklannya saling ini ya teman-teman, saling menyerang antara Poco F6 sama GT6 ini. Ya, dan ini dia Realme GT6. Ya, ternyata masih rapet banget teman-teman. Make it real, ya keren ya. Kemudian ini ada tanda ambil dari sini, warnanya kuning, ini bagus. Yang pertama kita dapat box yang cukup besar teman-teman. Di dalamnya ada apa saja? Jadi yang pertama adalah petunjuk penggunaan ya standar. Kemudian ini ada pin ejector. Selanjutnya ada ini adalah kartu garansinya. Dan terakhir kita dapat silikon case berwarna abu-abu teman-teman. Jadi ya mantap ya, dapat silikon case dengan ya modul kameranya ini kotak besar banget kayak TV ya teman-teman. Kemudian kita langsung disambut sama ini dia Realme GT6 dengan balutan seperti kertas gini teman-teman. Langsung saja kita kletek dulu. Dan ini dia untuk Realme GT6 yang berwarna hijau silet ya, bisa dilihat. Ini kita kletek dulu teman-teman untuk IMEI-nya. Ini dia desain dari Realme GT6 yang warnanya hijau silet. Jadi ternyata finishingnya dia full glossy seperti ini dengan bahan yang saya rasa masih terbuat dari plastik. Ya, ini cukup keren ya teman-teman. Yang dimana di bagian bawah ada tulisannya Realme, kemudian ada 3 buah boba dengan 3 buah kamera dan 2 LED flash. Kemudian ada tulisannya 50 megapiksel AI kamera ya. Ini desainnya seperti ini yang dimana agak mirip-mirip kayak Poco ya teman-teman. Jadi ada kotakan berwarna hitam di bagian modul kameranya. Cuma ini nggak nimbul ya. Jadi cuma garis desainnya saja teman-teman. Ada perbedaan warna saja di bagian kameranya ini. Jadi yang nimbul cuma di bump kameranya lingkaran ini teman-teman ya.
Bagaimana dengan desainnya? Kalau saya rasa sih ya cukup oke teman-teman. Jadi mengkilap dengan warna hijau yang gelap ya ternyata. Jadi perbedaannya sama Poco F6 ini jauh teman-teman. Yang dimana Poco F6 ini finishingnya seperti metal, tapi kalau di Realme GT 6 ini finishingnya full glossy. Kira-kira teman-teman gadget lebih suka yang mana? Dan untuk modul kameranya juga ini mirip-mirip antara kedua smartphone ini. Malah ciri khas Poco ada di Realme ya, kotakan hitamnya, sedangkan di Poco F6 malah nggak ada kotakan hitamnya. Dan tulisannya juga 50 megapiksel. Jadi silakan pilih antara Poco atau Realme GT6 untuk garis desainnya. Untuk bagian layar ini dia sudah ada anti goresnya teman-teman, dan ternyata layarnya 3D curve, jadi feel-nya lebih premium. Untuk detail di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type-C, mikrofon, tempat untuk SIM. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off, atasnya volume up and down yang kalau dipencet ini kliki teman-teman, jadi nyaman. Bagian atas di sini ada mic, kemudian infrared blaster dan lubang speaker. Bagian kirinya ini polosan saja, sehingga di sini kita tidak dapat jack audio 3,5 mm. Ya, sekarang cukup banyak ya smartphone yang menghilangkan jack audio 3,5 mm. Kemudian kita lanjut lagi unboxingnya. Dan di sini kita dapat kepala charger. Ya, kecepatannya sudah maksimal di 120 watt, jadi sangat ngebut teman-teman. Dan sudah dapat di kepala chargernya, jadinya nggak ada PR. Dan ini kabelnya masih USB-A to Type-C, jadi belum Type-C to Type-C. Ya, masih enak ya teman-teman. Dan terakhir di sini kita mendapatkan kabel data yang tebal sekali. Dan pastinya sudah Type-C berwarna putih. Ya, ini kabel datanya tebel banget teman-teman. Kemudian kita cek apakah SIM tray-nya ini hybrid atau triple slot. Kita lihat dulu. Ya, untuk SIM tray-nya ini hanya dual SIM saja teman-teman. Jadi tidak support micro SD. Ya, langsung saja kita hidupkan. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari Realme GT 6. Ini dia tampilan awal dari Realme GT 6, yang dimana yang pertama untuk sektor layar feel-nya sudah premium. Jadi layarnya panel AMOLED dengan resolusi yang tinggi di 1,5K. Ini gambarnya tajam, kemudian warnanya juga pop-up, dan refresh rate di 120 Hz, jadi gerakannya sudah sangat smooth. Yang makin premiumnya lagi adalah bagian pinggirannya yang sudah 3D curve, jadi ini kelihatan bingkainya sangat tipis ya teman-teman, kanan, kiri, bawah, dan atasnya. Ya, ini feel-nya premium. Kalau kita bandingkan sama Poco F6 ini agak berbeda, yang dimana Poco F6 dia tipe layarnya masih flat, jadinya flat seperti ini, sedangkan kalau Realme sudah 3D curve. Ya, ini jadi plus minus ya teman-teman, yang dimana beberapa gamer ada yang kurang suka sama layar yang 3D curve seperti ini. Soalnya kadang jadi suka kesentuh sendiri ya untuk bagian pinggiran layarnya. Jadi ini tinggal plus minus saja, kira-kira lebih suka yang feel-nya premium atau yang flat, mungkin buat gaming jadi lebih nyaman. Selanjutnya untuk proteksi, dia sudah ada Corning Gorilla Glass Victus 2 ya teman-teman, saya cari infonya. Dan smartphone-nya juga sudah ada sertifikasi IP65, jadi tahan air dan debu. Oke. Kemudian kita lihat untuk sektor software-nya. Untuk software tentu sudah yang terbaru, jadi UI-nya menggunakan Realme UI versi 5 dengan Android yang sudah Android 14. Ya, ini mantap ya. Jadi software-nya yang terbaru. Dan sekarang kita lihat untuk memori yang tersedia. Untuk memori yang tersedia, yang pertama RAM-nya free masih di kisaran 4,7 GB, terpakai sekitar 58%. Jadi UI-nya saya rasa masih agak berat ya teman-teman, Realme UI versi 5. Dan untuk internalnya free-nya masih di 203,22 GB. Ya, untuk masalah memori saya rasa jelas sudah aman di Realme GT 6 ini. Kemudian ini dia layarnya sudah 1,5K, refresh rate sampai 120 Hz. Dan dia support Dolby Vision, HDR10, SLG, dan HDR10 Plus. Dan support juga white color gamut. Jadi layarnya memang ini feel-nya flagship sih di Realme GT6 ini. Kemudian SoC-nya adalah Snapdragon 8S Gen 3. Ya, ini adalah chipset yang powerful, yang dimana sudah ada Cortex X4 3 GHz. Kemudian fabrikasinya di 4 nanometer dan GPU-nya adalah Adreno 735. Kemudian kita ke general, dan ini dia untuk memori RAM-nya sudah LPDDR5X, bukan DDR5 tapi ini 5X, lebih ngebut lagi. Dan memori flash-nya sudah UFS 4.0, jadi masalah memori kemudian chipset ini sudah feel flagship ya di GT6 ini. Kemudian kita lihat untuk skor Antutu versi 10-nya, dan sudah saya tes. Untuk Antutunya adalah 1.474.329, jadi hampir nyentuh 1,5 juta ya poinnya.
Yang kalau kita bandingkan sama Poco F6 ternyata skornya mirip-mirip, tapi di Realme masih sedikit lebih tinggi ya daripada Poco F6. Tapi ya sama-sama di 1,4 jutaan, sudah sangat tinggi teman-teman. Kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera Realme GT6 memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 megapiksel, sensornya Sony LJT808 OIS. Kemudian bawahnya adalah kamera telefoto 50 megapiksel. Dan ini adalah lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel. Untuk yang depannya dia sebesar 32 megapiksel. Dan ini dia untuk UI kamera dari Realme GT6. Ya, ini UI-nya sudah lengkap ya teman-teman. Jadi ada pengaturan EV-nya. Kemudian ini kalau kita mau foto gerakannya cepat. Dan di sini ada pengaturan untuk ultrawide di 0,6 kali. Kemudian kalau kita zoom, dia maksimal bisa sampai di 20 kali, dan ini menggunakan lensa telefotonya teman-teman. Jadi hasilnya masih cukup bagus untuk di Realme GT6 ini. Ya, Realme salah satu smartphone yang hobi ya sama lensa ngezoom teman-teman. Kemudian kita lihat untuk modenya, di sini ada mode portrait, kemudian ada selengkapnya. Ya, ternyata modenya di sini lengkap teman-teman. Jadi sudah ada mode Pro di film juga ada, dual video ada, dan ini untuk selengkapnya. Ya, kita lihat untuk mode Pro di filmnya. Jadi mode Pro di video kita bisa atur untuk shutter speed-nya, kemudian fokusnya juga bisa kita atur. Ya, ini untuk para content creator pastinya sangat membantu ya teman-teman, bisa mengatur fokusnya seperti ini. Kemudian untuk shutter speed bisa sampai kita atur di 8 detik teman-teman. Kemudian untuk ISO maksimal sampai di 3200. Jadi pengaturannya lumayan ya. Dan ini ada pengaturan stabilisasinya juga. Ya, histogram juga bisa kita aktifkan di sini. Oke, lengkap. Kemudian untuk mode Pro di fotonya, kita lihat ini dia pengaturannya, dan ini ada pengaturan untuk tipe filenya, bisa RAW dan bisa RAW Plus. Ya, mantap ya. Kemudian kita lanjut ke video. Jadi di video ini maksimal resolusi di 4K 60 fps. Ya, mantap. Kemudian di sini ada fitur SDR yang kalau kita aktifkan maksimal di 4K 30 fps, dan kalau ada stabilisasi tambahan ini maksimal di 1080p 60 fps. Ya, jadi 4K 60 fps-nya nggak support fiturnya ya di sini ya. Cuma kalau saya lihat di sini hasilnya sudah bagus, jadi cukup stabil berkat adanya stabilisasi OIS. Jadi ini bagus juga untuk hasil kamera dari Realme GT6. Selanjutnya kita cek untuk kamera depan. Jadi videonya maksimal sampai di 4K 30 fps, dan di sini nggak ada pengaturan 60 fps teman-teman. Ada pengaturan stabilisasi yang dimana maksimal juga di Full HD 30 fps. Ya, untuk kualitasnya bagus teman-teman, bisa dilihat apalagi di 4K-nya ini tajam. Ya, untuk kamera oke di Realme GT6 ini. Mantap. Ini dia contoh perekaman video di 4K 60 fps antara Realme GT6 sama Poco F6. Yang dimana kalau di 4K 60 fps di kedua smartphone sama-sama tidak support beberapa fitur ya. Jadi benar-benar mengandalkan OIS dan kualitas dari kameranya. Yang dimana kalau saya lihat di sini sepertinya warna di Realme lebih pop up ya teman-teman daripada di Poco. Kemudian kita coba bawa untuk stabilisasinya, kira-kira bagaimana perbedaannya. Yang dimana di kedua smartphone ini tidak saya aktifkan untuk fitur stabilisasi tambahannya, karena sudah ada OIS, dan kalau di 60 fps juga tidak support ya untuk stabilisasi tambahannya. Untuk warna masih lebih ke Realme sih, lebih gonjreng teman-teman.
Kalau di Poco ini lebih ke natural, jadi lebih suka yang natural atau yang gonjreng. Cuma biasanya kalau buat upload-upload itu gonjreng lebih menarik ya. Kemudian untuk HDR-nya silakan dinilai, untuk micro. Ya, untuk speaker, Realme GT6 memiliki dual speaker yang dimana speaker utama di bagian bawah ini dan speaker yang kedua di bagian atas ini yang ukurannya cukup kecil. Untuk kualitas sudah bagus di smartphone 7-8 juta, tentunya speakernya bagus ya teman-teman. Ini mana ini suaranya jernih, bassnya lumayan terasa ya walaupun masih agak tipis dan suaranya juga keras. Jadi untuk speaker sudah bagus di Realme GT6. Baik, untuk kesimpulan awal, saya rasa Realme GT6 ini bisa banget jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli smartphone flagship tapi budgetnya masih agak terbatas. Jadi dengan harga di kisaran 7-8 juta rupiah, saya rasa GT6 ini sudah memberikan feel flagship di smartphone-nya. Yang pertama, dari bagian layarnya ini feel-nya flagship, sudah 3D curve, kemudian speknya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman. Selanjutnya, chipsetnya juga sudah powerful, dan untuk bagian kamera hasilnya juga sudah bagus, baik kamera belakang ataupun depannya. Kemudian untuk ngecasnya juga sangat ngebut di 120 watt, jadi saya rasa smartphone ini sudah memberikan feel flagship untuk di kelas harganya. Paling minus yang saya rasakan adalah itu smartphone-nya agak panas ya teman-teman. Dan untuk desainnya ini masih plus minus, jadi sesuai selera. Cuma kalau saya pribadi agak kurang suka sama desainnya yang full glossy seperti ini. Kalau dia pakai kaca ini bagus, tapi kalau pakai plastik agak kurang ya teman-teman. Soalnya gampang ada sidik jari. Dan kalau plastik juga gampang baret sama ada jamurnya juga. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan untuk backcase-nya yang full glossy seperti ini. Untuk lainnya saya rasa Realme GT6 sudah sangat bagus. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Realme GT6. Apa saran baru tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Gal Gadget supaya lebih semangat lagi konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.